apa urusan ijazah palsu. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini menurut saya jawaban yang sangat keren sekali dari Presiden Joko Widodo ketika datang ke Yogyakarta dan sekalian reuni bersama teman-teman seangkatan di UGM pada waktu itu. Dan alhasil ini adalah jawaban yang sangat telak sekali, yaitu Presiden Joko Widodo langsung menjawab tuduhan ijazah palsu dari Dr. Tifa. Seperti ini videonya. Evi Adriana tahu. Juga ini loh urusan ijazah palsu. Sontak ketika Presiden Joko Widodo urusan ijazah palsu, langsung semua terbag-bag. Bahkan teman-temannya langsung tertawa, men. Kalau mahasiswa kan masih komplit. Kalau yang SD kan sudah carinya di mana? Ada ketemu juga. Tapi yang dimasalahkan sebetulnya SMA ya Pak. Kan ada Sungguh di luar dugaan aja, respon Presiden Joko Widodo malah nggak benci atau nggak apa, malah dibuat bahan ketawaan memang. Memang aneh sih, yaitu sudah menjabat sebagai 2 periode wali kota Solo, 1 periode Gubernur DKI Jakarta, dan bahkan sudah menjabat presiden 2 periode. Tetapi isu-isu itu masih ada terus. Dan akhirnya pun di momen yang tepat ini Presiden Joko Widodo bertemu dengan kerabat-kerabat pada waktu mengemban pendidikan di UGM. Alhasil semua teman-teman Presiden Joko Widodo membawa barang bukti lah, ijazah dan lain sebagainya. Bahkan foto-fotonya pun juga dibawa oleh teman-temannya. Presiden Joko Widodo sudah tidak punya foto-foto di masa kuliah di UGM, tetapi teman-temannya memberikan bukti kepada yang menuduh ijazah palsu Presiden Joko Widodo tersebut. Bahkan di sini juga sudahnya 85. Ada yang membawa foto-foto, lihat foto-fotonya, masih kurang apa lagi coba. Nah kebetulan yang punya kamera ini orangnya, yang foto-foto ini, gitu kan. yang wisuda barengan juga ini orangnya. Ini yang bareng-bareng wisuda. Jadi menurut saya Tifa tersebut seharusnya ya langsung meminta maaf lah, bahwa tuduhannya itu salah. Meminta maaf kepada publik, netizen-netizen di Twitter, bahwa selama ini tuduhannya Dr. Tifa tersebut ternyata salah dan tidak ada. Kadang-kadang saya heran dengan Dr. Tifa ya, padahal nama depannya itu ada gelar dokter, tetapi pemikirannya nggak kayak dokter. Terbukti walaupun sudah dibantah macem-macem, ya seharusnya lah logikanya itu main lah, menggunakan otak dikit lah, sehingga tidak keras kepala seperti itu. Bahkan juga sudah dibantah oleh Rektor UGM, tetapi masih saja bergelut dengan foto Presiden Joko Widodo. Ini kan lucu. Jadi bukan ijazahnya, melainkan foto Presiden Joko Widodo yang dibahas Dr. Tifa tersebut. Aneh memang kadang-kadang. Sama juga ijazah teman Presiden Joko Widodo dan ijazah dari Presiden. Jenis hurufnya memang seperti sama. Jadi waktu kita ke Gunung Kerinci, Apakah dari disimpan. Ternyata kawan-kawan masih simpan semuanya komplit. Apakah dari SMA yang berbeda Pak? Apakah teman-teman Bapak? Enggak, ini dari Sabang sampai Merauke. Kalau yang teman di Utara. Berarti seperti mengenang masa lalu ya Pak ya? Enggak juga. Akhirnya kan terjawab kan sekarang polemik tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo, yang seharusnya itu tidak usah dipertanyakan lagi lah. Ribuan kok. Kan ada SMP, ada double stempel gitu loh. Apanya? SNPP 40 sama
itu program pemerintah. Sebenarnya SMA 6 itu dianu sebagai SMPP ya, kayak dulu apa SMK sebelumnya apa toh? SMK Semea kan jadi SMK. Sampai Presiden Joko Widodo geleng-geleng, aduh jelasin seperti itu gak mudeng-mudeng. Ini bahkan sudah dibantah lah, yaitu tentang ijazah SMA Presiden Joko Widodo yang dulu namanya SMPP 6 Surakarta, yang sekarang ini pindah SMA 6 Surakarta. Dulu juga ada yang dulu Semea, sekarang ini menjadi SMK. Ya otomatis lah ijazah yang dulu saat namanya Semea, otomatis yang lulusan SMK ya ijazahnya beda padahal sekolahnya sama. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi tidak usah diperdebatkan tentang nama SMA, Semea, SMK itu ya hampir sama lah. Ya semoga sajalah Dr. Tifa segera meminta maaf karena memang tuduhannya sangat tidak berdasar sekali ya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belakangan ramai isu bahwa ijazah sarjana Presiden Joko Widodo palsu. Jokowi dan teman-teman kuliahnya menertawakan isu viral itu. Jokowi dan teman-teman semasa kuliahnya di UGM bertemu di salah satu tempat makan di sekitar Hotel Ambarukmo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman pada Minggu 16 Oktober kemarin. Video momen itu diunggah di kanal YouTube Sekretaris Presiden. Lah ini loh, urusan apa? Urusan ijazah palsu, kata Jokowi setelah menyalami salah satu persatu kawan kuliahnya. Para kawannya tertawa semua mendengar itu. Jokowi terlihat mengingat nama-nama kawannya itu. Sesekali dia menyebut nama sebagian dari mereka. Soal ijazah palsu, Jokowi melanjutkan bahwa ijazah kuliah tentu masih ada datanya. Kalau mahasiswa dan masih komplit. Kalau yang SD carinya di mana, kata Jokowi. Salah satu teman Jokowi, Evi, bertanya apakah yang dipermasalahkan di isu ijazah palsu itu juga ijazah SMA yang memuat stempel double. Jokowi menjelaskan saat itu ada program pemerintah yang mengubah nama sekolah, yakni SMAN 6 Surakarta, yang dulunya bernama Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan SMPP. Isu ijazah palsu sudah terbukti salah, tapi tetap aja isu itu masih beredar sampai sekarang ini. Aduh ampun, jelasin kayak gitu aja, susah-susah, kata Jokowi sambil geleng-geleng. Jokowi menjelaskan dirinya juara umum saat SMA. Enggak sombong, ucap Jokowi disambut tawa teman-temannya. Di tengah isu miring soal tuduhan ijazah palsu yang menimpanya, Presiden Joko Widodo seolah tegas membantah dengan membagikan momen reuni bersama teman-teman semasa kuliahnya di Universitas Gadjah Mada UGM pada Minggu 16 Oktober 2022 di kawasan Ambarukmo, Yogyakarta. Pada hari ini saya ke Jogja, kemudian hampir ke Ambarukmo. Ini bertemu dengan teman-teman saya mahasiswa. Ada yang dulu di perhutani, ini yang sekarang dosen swasta. Ada yang di pupuk, ada yang dosen wira swasta di dinas, ini macem-macem. Ini pas hari ini kumpul. Saya ya ketemu, tapi ya hanya sebentar, tidak lama, ujar Jokowi dikutip dari video yang diunggah melalui kanal YouTube Sekretaris Presiden. Dalam pertemuan ini, Jokowi mengenang aktivitasnya semasa kuliah dulu melalui foto yang dibawa oleh teman-temannya. Foto-foto waktu wisuda, foto waktu di Mapala. Yang saya sendiri, foto saya sudah hilang, tapi ternyata kawan-kawan masih simpan, semuanya komplit, kata Jokowi. Obrolan Jokowi bersama teman-teman tersebut diawali dengan topik seputar ijazah palsu. Bahkan nampak ex-Gubernur DKI Jakarta itu menertawakan tudingan yang menimpanya dengan tertawa bersama rekan sejawatnya. Usai pertemuan, teman-teman Jokowi semasa kuliah pun memberikan komentarnya terkait isu ijazah palsu milik Jokowi yang belakangan ini ramai dibicarakan. Mereka menyebut bahwa isu yang berkembang ternyata tidak benar. Salah seorang temannya, Suweko, mengatakan ijazah milik Jokowi asli dan sama seperti ijazah lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 lainnya. Itu pasti asli, Thomas. Wong kita itu sama-sama kuliah. Kita kehutanan sama-sama, praktikum sama-sama, wisuda bersama. Ijazah aslinya itu sama kita, sama semua. Dekannya siapa, rektornya siapa, itu sama, kata dia usai bertemu Jokowi, dikutip dari siaran pers Istana. Suweko pun mengaku prihatin dengan perkembangan isu terkait ijazah palsu itu. Kita prihatin, kok ada yang mempersoalkan. Artinya, kalaupun yang mempersoalkan dengan niatnya mengungkap, saya ada 2 saksi. Lah kita ini 80 kok. Ini loh, tapi kok ada yang percaya, lanjutnya.
Dalam pertemuan itu, Suweko dan teman-teman Jokowi lainnya mengaku tidak menyangka bahwa Jokowi akan menjadi pemimpin Indonesia saat ini. Semasa kuliah dulu, Suweko juga sempat mengatakan kepada Jokowi bahwa dirinya terlihat seperti pejabat ketika memakai pakaian rapi. Suatu saat kita habis praktik manajemen, dia bawa map gitu. Saya bilang, kita dulu manggilnya karena belum presiden ya kita manggilnya Jok gitu. Jok kami itu seperti pejabat Jok. Dia pakaiannya necis begitu. Enggak tahunya jadi presiden, kata Suweko. Sementara itu, teman semasa kuliah Jokowi lainnya yakni Evi Yuliana juga menyayangkan perkembangan isu terkait ijazah sarjana Jokowi di media sosial. Menurutnya, media sosial harusnya dapat digunakan secara bijak dan hati-hati. Medsos harusnya diarahkan dengan daya pikir, daya nalar yang bagus gitu. Kok tambah nggak karu-karuan, ujar Evi. Teman-teman semasa kuliah Jokowi di UGM juga menilai Jokowi sebagai sosok yang mampu merangkul semua kalangan. Jokowi juga dinilai mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan pertemanan yang beragam dan tidak membeda-bedakan golongan. Kita ini dari berapa kubu? Maklumlah, dari mahasiswa itu kan ada HMI, ada apa, tapi bisa disatukan. Beliau yang ibaratnya, walaupun beliau bukan pengurus, bukan apa, tapi beliau bisa merangkul kita semua, ujar Tommy, teman semasa kuliah Jokowi lainnya. Sementara itu, pihak UGM melalui Rektor Ova Emilia telah melakukan klarifikasi terkait keaslian ijazah Presiden Jokowi pada 11 Oktober lalu. Evi menilai, klarifikasi yang dilakukan oleh Rektor telah melakukan serangkaian koordinasi dan konfirmasi dengan pihak dari Fakultas Kehutanan. Itu rektor loh, rektor kan enggak sembarangan bicara, pasti akan koordinasi dengan fakultas sama dekan, kata dia. Seperti diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dugaan penggunaan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan Presiden Pilpres 2019 lalu. Gugatan tersebut diajukan oleh Bambang Trimulyono pada Senin 3 Oktober 2022 yang lalu. Presiden Joko Widodo juga memamerkan momentum kebersamaan dengan teman-teman semasa kuliah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Momentum kebersamaan itu ia tunjukkan saat bertemu dengan teman-teman semasa kuliah tersebut di Yogyakarta pada Minggu 16 Oktober. Pamer foto wisuda itu ia lakukan di tengah isu dan gugatan seorang warga yang mempertanyakan keaslian ijazah Presiden Joko Widodo dari UGM Yogyakarta. Presiden juga memamerkan foto dirinya sedang menggunakan pakaian toga saat wisuda sarjana di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM. Saya di antara teman-teman kuliah semasa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, tulis Presiden Joko Widodo di akun media sosial resmi miliknya di Instagram. Pada foto tersebut, Presiden tampak berdiri paling pojok sebelah kanan bersama dengan 14 orang teman semasa kuliah yang sama-sama menggunakan baju toga lengkap dengan topinya. Sebanyak 3 orang diantaranya adalah rekan mahasiswanya yang berfoto di baris depan. Presiden menyebutkan rekan-rekan kerjanya itu berasal dari daerah yang berbeda-beda. Kini kami masing-masing sudah meniti karir sendiri. Ada yang masuk perhutani, ada yang jadi dosen, juga wira swasta, tulis Presiden Jokowi. Seperti kita tahu, Presiden Joko Widodo menemui teman-teman semasa kuliah di Universitas Gadjah Mada angkatan 1980. Teman-teman kuliah Presiden Jokowi memberikan penilaian bahwa Presiden Joko Widodo adalah sosok yang mampu merangkul semua kalangan di angkatan. Mereka juga menilai Presiden Jokowi mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan pertemanan yang beragam dan tidak membeda-bedakan golongan. Kami ini dari berapa kubu? Maklumlah, dari mahasiswa itu kan ada himpunan mahasiswa Islam HMI. Ada apa? Tapi bisa disatukan. Beliau yang ibaratnya, walaupun beliau bukan pengurus bukan apa, tapi beliau bisa merangkul kami semua, ujar Tommy. Usai bertemu dengan Presiden Jokowi di kawasan Hotel Ambarukmo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada Minggu 16 Oktober 2022. Menurut Suweko, teman-teman Presiden Jokowi semasa kuliah di UGM juga tidak menyangka bahwa Jokowi akan menjadi pemimpin Indonesia hingga 2 periode. Diketahui sebelumnya putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sempat meminta tanggapan Dr. Tifa terkait foto wisuda dirinya yang beredar dalam media sosial Twitter. Menanggapi permintaan Gibran, Dr. Tifa membeberkan hasil analisisnya terhadap foto wisuda Wali Kota Solo yang sedang menjabat itu. Sebenarnya permintaan Gibran soal analis foto wisuda buntut dari kicauan Dr. Tifa yang meragukan ijazah sarjana ayahnya Jokowi.
Akibatnya di kalangan masyarakat Indonesia, pengguna Twitter mulai banyak yang menyuarakan berbagai hal, dari yang berpendapat hingga menentang klaim Dr. Tifa. Bahkan, kampus tempat ayahnya Gibran menuntut pendidikan sarjana Universitas Gadjah Mada UGM sempat turut berkomentar. Terkait foto wisuda Gibran, Dr. Tifa menyebut itu adalah asli. Terbukti melalui penampakan hidung, bibir, dan telinga. Saya analisis foto wisuda Mas Gibran tweet, jelas otentik. Hidung, bibir, dan telinga jelas asli, ujar Dr. Tifa dalam akun Twitternya. Namun Dr. Tifa meminta Gibran untuk mau menggugah foto wisuda ayahnya. Hal itu diklaimnya merupakan keinginan rakyat Indonesia. Mbok tolong carikan foto bapak wisuda terus diupload mas. Mas, rakyat pengen banget lihat, lek mesti ganteng sama seperti anaknya, ujarnya menambahkan. Sebelumnya Gibran juga telah berkomentar resmi atas isu ijazah palsu Jokowi yang sampai dituntut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Bambang Tri. Gibran menegaskan bahwa ijazah sarjana ayahnya adalah asli dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam arti lain, isu ijazah palsu Jokowi telah membuat Gibran jengah lantaran selalu muncul lagi dan muncul lagi. Itu isunya muncul terus, isu komunis, isu ijazah. Nanti bosen nanggepi, bosen aku menanggapi, kata Gibran membeberkannya. Bahkan juga penyebar isu dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang juga seorang aktivis Tifa atau Dr. Tifa membantah unggahan staf khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Prastowo Justinus. Mulanya Prastowo membuat cuitan lewat akun Twitternya Prastowo bahwa Dr. Tifa bukan lulusan dokter di STV Driyarkara. Mengutip keterangan resmi sekolah tersebut, Tifa pun kemudian mengklaim tidak pernah mengaku sebagai dokter dari institusi manapun. Saya tidak pernah menyatakan dalam forum apapun. Saya bicara di seminar-seminar. Saya sedang memberikan kuliah kepada murid-murid saya. Saya nggak pernah menyatakan saya sebagai dokter dari manapun, apalagi dari STF Driyarkara. Tidak pernah sekalipun, kata Tifa dalam akun YouTube Dr. Tifa Lifestyle pada Sabtu 15 Oktober. Menurutnya hal ini bisa diperiksa lewat jejak digitalnya. Ia menyebut dirinya tidak pernah mengklaim sebagai lulusan program doktoral, namun saat ini masih menjadi mahasiswa doktoral. Jadi, saya mahasiswa doktoral ya, memang masuk dari beberapa institusi sekarang yang saya jalani secara paralel. Tapi saya tidak pernah menyebut saya adalah seorang dokter, ucapnya.